Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isyandi Putri Fadila dengan NIM C1C025059. Saya adalah mahasiswi program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembukuan dan pencatatan, pemeriksaan pajak, penyidikan, serta sanksi dalam sistem perpajakan dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI serta Ibu Nimas Dian Maisaro SE MS AK. Kita masuk ke slide pertama yaitu pembukuan dan pencatatan. Jadi, pembukuan adalah proses pencatatan keuangan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, serta transaksi barang atau jasa. Proses ini diakhiri dengan penyusunan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk mengetahui kondisi keuangan usaha sekaligus sebagai dasar menghitung pajak terutang. Pencatatan merupakan pengumpulan data secara teratur mengenai peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Pencatatan biasanya dilakukan oleh wajib pajak tertentu yang tidak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan secara lengkap, namun tetap harus mencatat penghasilan termaksud yang bukan objek pajak atau yang dikenai pajak final. Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembukuan atau pencatatan, pajak yang terutang dapat ditetapkan melalui surat ketetapan pajak SKP serta dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan hingga 100% atau 50% untuk pajak penghasilan pasal 29. Selain itu, pelanggaran seperti memalsukan dokumen atau tidak menyimpan pembukuan dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara 6 bulan hingga 6 tahun serta denda 2-4 kali jumlah pajak yang tidak tahu, tidak atau kurang bayar. Jika pelanggaran diulang dalam waktu 1 tahun, sanksi pidana dapat dilipat gandakan. Kita masuk ke slide pemeriksaan pajak. Jadi, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan. Tujuannya adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sasaran pemeriksaannya itu untuk menemukan yang pertama itu interpretasi undang-undang yang tidak benar, yang kedua itu kesalahan hitung, dan yang ketiga itu penggelapan penghasilan secara khusus, dan yang terakhir pemotongan dan pengurangan pajak yang tidak sesuai oleh wajib pajak. Kita masuk ke kriteria pemeriksaan dan ruang lingkup pemeriksaan. Kriteria pemeriksaan dilakukan terhadap wajib pajak dapat dikondisikan sebagai berikut. Yang pertama itu menyampaikan surat pemberitahuan STP lebih bayar. Yang kedua, telah menerima pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Yang ketiga, menyampaikan SPT yang menyatakan rugi. Keempat, melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran atau meninggalkan Indonesia selamanya. Yang kelima itu mengubah tahun buku atau metode pembukuan termasuk penilaian kembali aktiva tetap. Yang keenam itu tidak menyampaikan SPT atau terlambat menyampaikan SPT setelah ditegur. Dan yang ketujuh itu termasuk wajib pajak yang dipilih berdasarkan analisis risiko. Nah, ruang lingkup pemeriksaannya itu meliputi yang pertama itu penentuan, pencocokan atau pengumpulan data terkait pemeriksaan, dan yang terakhir itu pemeriksaan untuk tujuan lain sesuai peraturan perpajakan. Kita lanjut lagi ke kriteria pemeriksaan untuk tujuan lain dan jenis pemeriksaan. Nah, yang kriteria pemeriksaan untuk tujuan lain itu yang pertama pemberian NPWP secara jabatan, yang kedua itu penghapusan NPWP, yang ketiga pengukuhan atau pencabutan penguasaan kena pajak PKP, yang keempat itu pengajuan keberatan oleh wajib pajak, yang kelima penyusunan norma perhitungan penghasilan neto, yang keenam itu pencocokan data dan atau alat keterangan, yang ketujuh itu penentuan lokasi wajib pajak di daerah terpencil, yang kedelapan itu penentuan tentang tempat terutang pajak pertambahan nilai PPN, yang kesembilan itu pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak, dan yang kesepuluh itu penentuan saat produksi dimulai atau perpanjang kompensasi kerugian, yang terakhir itu permintaan informasi dari negara mitra PBB. Nah, jenis pemeriksaan itu, pemeriksaannya dapat dilakukan dalam dua bentuk. Yang pertama itu pemeriksaan kantor pajak, itu dilakukan di kantor pajak, dan yang kedua itu pemeriksaan lapangan dilakukan di tempat wajib pajak. Nah, ruang lingkupnya itu dapat mencakup tuh, yang pertama satu jenis pajak, yang kedua beberapa jenis pajak, ketiga itu seluruh jenis pajak, dan yang terakhir itu untuk tahun pajak tertentu atau beberapa tahun pajak. Kita masuk ke slide penyidikan. Jadi penyidikan tindak pidana di dalam perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti tersebut dapat membuat terang suatu tindakan pidana di bidang perpajakan yang terjadi, sekaligus menemukan tersangkanya. Penyidikan ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Yang pertama itu penyidik. Ada penyidik itu dalam tindak pidana di bidang perpajakan itu adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap tindakan pidana di dalam perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, yang kedua itu ada kewajiban penyidik. Nah, penyidik berkewajiban untuk memberitahu dimulainya penyidikan serta menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, lanjutnya ada wewenang penyidik. Penyidik memiliki wewenang itu antara lain yang pertama itu menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti laporan atau keterangan. Yang kedua itu meneliti kebenaran perbuatan orang atau badan. Yang ketiga itu meminta keterangan dan bukti dari pihak terkait. Keempat, memeriksa buku, catatan, dan dokumen. Yang kelima, melakukan penggeledahan dan penyitaan. Yang keenam itu meminta bantuan tenaga ahli. Yang ketujuh, melarang seseorang meninggalkan tempat saat pemeriksaan. Yang kedelapan itu memotret pihak terkait. Yang kesembilan, memanggil orang sebagai saksi atau tersangka. Yang kesepuluh, menghentikan penyidikan. Dan yang terakhir itu melakukan tindakan lain sesuai hukum yang berlaku. Nah, kita masuk ke sanksi perpajakan. Jadi sanksi perpajakan merupakan jaminan agar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dipatuhi oleh wajib pajak. Sanksi ini berfungsi sebagai alat pencegah agar tidak terjadi pelanggaran terhadap norma perpajakan. Dalam Undang-Undang Perpajakan terdapat dua jenis sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pelanggaran terhadap norma perpajakan dapat dikenakan sanksi administrasi, sanksi pidana, atau keduanya. Sanksi administrasi merupakan bentuk pembayaran kerugian kepada negara yang dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan. Sementara itu, sanksi pidana merupakan hukuman atau penderitaan yang diberikan kepada pelanggar dan digunakan sebagai upaya terakhir untuk menegakkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Kita maksud ke sanksi perpajakan bagian sanksi administrasi. Jadi yang pertama itu ada sanksi administrasi berupa bunga, dan yang kedua sanksi administrasi berupa denda, dan ketiga itu sanksi administrasi berupa kenaikan. Kita bahas yang pertama yaitu sanksi administrasi berupa bunga. Jadi masalah pertama itu pembentukan sendiri SPT tahunan atau SPT masa tetapi belum diperiksa cara membayar atau menagih itu dengan SSP atau SDP. Yang kedua itu dari penelitian rutin, PPh pasal 25 tidak atau kurang dibayar itu SSP atau SDP. PPh pasal 21, 22, 23 dan 26 serta PPN yang terlambat dibayar SKPKB, SDP, SKP, KBT itu SSP dan atau SDP. Nah, tidak kurang dibayar atau terlambat dibayar. Nah, SPT salah tulis atau salah hitung itu SSP atau SDP. Nah, yang ketiga itu dilakukan pemeriksaan pajak kurang dibayar maksimum 24 bulan itu SSP atau SKPKB. Nah, yang keempat pajak diangsur ditunda, SKPKB, SKKPP dan SDP itu masuk ke SSP atau SDP. Nah, yang kelima itu SPT tahunan, PPh ditunda, pajak kurang dibayar itu SSP atau SDP. Nah, sanksi administrasi berupa denda. Kalau yang berupa denda itu pertama tidak atau terlambat memasukkan atau menyampaikan SPT itu STP ditambah 100.000 atau 500.000 atau sampai 1 juta. Yang kedua itu pembentulan sendiri SPT tahunan atau SPT masa tetapi belum disidik. Itu SSP ditambah 150%. Nah, kalau khusus PPN itu yang pertama tidak melaporkan usaha, yang kedua tidak membuat mengisi faktur, ketiga melanggar larangan membuat faktur PKP yang tidak dikukuhkan itu sanksi administrasi denda UU KUP pasal 14 ayat 4 sebesar 1%. Nah, khusus PBB itu yang pertama STP, SKPKB tidak atau kurang dibayar atau terlambat dibayar. Yang kedua itu dilakukan pemeriksaan pajak yang kurang dibayar itu STP-nya plus denda 2%. Maksimumnya 24 bulan. SKPKB plus denda administrasi dari selisih pajak terutang. Kita masuk ke sanksi administrasi berupa kenaikan. Nah, yang pertama itu dikeluarkan SKPKB dengan perhitungan secara jabatan. Yang pertama tidak memasukkan SPT. Yang pertama ada SPT tahunan PPh 29 dan yang kedua itu ada SPT masa PPh 21, 23, 26 dan PPN. Itu yang
Kalau untuk PPh 29 itu SKPKB-nya ditambah sanksi kenaikan sebesar 75%. Kalau yang untuk PPh 21, 23, 26 dan PPN itu ditambah sanksi kenaikan sebesar 75%. Ada juga yang tidak menyelenggarakan pembukaan sebagaimana dimaksud kepada pasal 28 KUHP itu sanksi kenaikannya sebesar 75%. Dan ada juga yang tidak memperlihatkan buku atau dokumen atau tidak memberikan keterangan saat pemeriksaan itu sanksi kenaikannya sebesar 75%. Lalu ada juga pengajuan keberatan atau ditolak ditambah itu sanksi kenaikannya sebesar 30%. Pengajuan banding atau ditolak atau ditambah itu sanksi kenaikannya sebesar 60%. Yang kedua ada dikeluarkannya SKPKBT karena ditemukan data baru. Nah, itu SKPKBT plus sanksi kenaikan 100%. Nah, yang terakhir ini ada khusus PPN SKPKB karena pemeriksaan sanksi kenaikannya sebesar 75%. Kita masuk ke sanksi perpajakan berikutnya, yaitu sanksi pidana. Sanksi pidana adalah hukuman yang diberikan kepada wajib pajak atau pihak lain untuk yang menyelenggarakan ketentuan perpajakan. Sanksi ini digunakan sebagai langkah terakhir untuk menegakkan kepatuhan pajak jika sanksi administrasi tidak lagi cukup. Ketentuan sanksi pidana perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Selain itu, ketentuan juga terdapat dalam UU Nomor 12 Tahun 1985 yang diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan. Dalam peraturan perpajakan terdapat beberapa jenis sanksi pidana. Yang pertama itu denda pidana, pidana kurangan, dan pidana penjara. Denda pidana merupakan hukuman berupa kewajiban membayar sejumlah uang kepada negara karena melakukan pelanggaran di bidang perpajakan. Denda pidana umumnya dikenakan dalam jumlah tertentu atau dalam bentuk kelipatan dari jumlah pajak yang terutang. Pidana kurungan itu merupakan hukuman berupa pembatasan kebebasan seseorang dalam menempatkan di tempat tertentu untuk jangka waktu tertentu. Pidana kurungan biasanya dikenakan terhadap pelanggaran dilakukan karena kelalaian. Ada juga pidana yang terakhir itu pidana penjara, merupakan hukuman berupa perampasan kemerdekaan seseorang dengan menempatkan di lembaga pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu. Pidana penjara umumnya dikenakan terhadap pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan kerugian bagi negara. Ini berupa norma sanksi sama sanksi pidananya. Yang dikenakan sanksi itu setiap orang, normanya itu kealpaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi tidak benar atau tidak lengkap. Sanksi pidananya itu denda paling sedikit 1 kali dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang atau pidana kurungan 3 bulan sampai 1 tahun. Yang kedua ada norma sengaja tidak menyampaikan SPT atau tidak meminjamkan pembukuan atau dokumen. Itu pidananya penjara 6 bulan sampai 6 tahun dan denda 2 sampai 4 kali jumlah pajak terutang. Ada juga melakukan percobaan menyalahgunakan NPWP atau pengkreditan pajak. Itu pidananya penjara 6 bulan sampai 2 tahun dan denda 2 sampai 4 kali jumlah restitusi. Sengaja tidak menyampaikan SPOP atau penyampaian yang tidak benar. Pidananya kurungan 6 bulan atau denda sampai 2 kali pajak terutang. Ada juga memalsukan dokumen perpajakan, itu pidananya penjara sampai 2 tahun atau denda sampai 5 kali pajak terutang. Bagian yang pejabat lalai merahasiakan data perpajakan, itu pidana kurungan 1 tahun atau denda 25 juta. Yang kedua itu sengaja membocorkan rahasia perpajakan, pidana penjara 2 tahun atau denda 50 juta. Ada juga yang pihak ketiga itu tidak memberikan data atau dokumen yang diperlukan, pidana kurungan 1 tahun atau denda 2 juta. Kesimpulan dari pembahasan kali ini tuh berdasarkan pembahasan yang dilakukan tadi tuh dapat disimpulkan bahwa pembukuan dan pencatatan memiliki peranan penting dalam sistem perpajakan sebagai dasar bagi wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajak yang terutang. Selain itu, otoritas pajak memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak serta melakukan penyidikan apabila ditemukan indikasi pelanggaran perpajakan. Penerapan sanksi administrasi maupun pidana juga merupakan upaya untuk menegakkan kepatuhan dan mencegah terjadinya pelanggaran dalam bidang perpajakan. Sekian dari penjelasan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.